Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan sesuatu apa yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallah. Allah tidak menyukai orang-orang yang mengatakan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukan apa yang dia katakan itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah bahagia selalu ya, amin. Ya, Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Bahjatun Nufus di bab 22 mengingatkan kepada kita bahwa ada segolongan manusia yang penampilannya seperti orang-orang baik, yang tutur katanya seperti orang-orang baik, tapi sebenarnya perbuatan mereka bukanlah menunjukkan mereka orang-orang yang baik. Ini yang tadi diancam oleh Allah, kabura maqtan indallah. Dia nyuruh orang buat baik, penampilannya kayak orang alim, tapi sebenarnya dia sendiri melakukan maksiat-maksiat. Dia telah berbohong. Bahkan menurut Ibnu Athaillah, orang-orang yang model ini adalah orang-orang yang menghalangi orang-orang awam untuk dapat memahami, bertemu dengan wali-walinya Allah. Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Bahjatun Nufus itu, mereka ini ibarat awan yang menghalangi masuknya atau datangnya sinar matahari. Kenapa? Karena umat merasakan, karena orang-orang awam merasakan seakan-akan dia itulah orang yang patut diteladani. Karena pakaiannya seperti orang-orang yang soleh, pakai jubah, pakai sorban, pokoknya segala macam yang menunjukkan ciri-ciri orang yang soleh, pakaiannya begitu. Begitu juga tutur katanya. Waduh, manis. Wah, kalau ngomong tuh luar biasa. Tapi kelakuannya berkebalikan dengan tampilannya, berkebalikan dengan kata-katanya. Inilah yang oleh Ibnu Athaillah dalam kitab Bahjatun Nufus itu sampai-sampai dibahas satu bab khusus. Dalam kaitan inilah sebetulnya Rasulullah SAW dulu pernah ditanya, ya Rasulullah, terangkan padaku apa itu Islam. Yang dengan penjelasanmu itu aku tidak perlu lagi bertanya pada siapapun tentang apa itu Islam. Nah ini repot men, benar gak? Pertanyaan gampang, terangkan padaku apa itu Islam. Yang dengan jawabanmu itu aku tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun tentang apa itu Islam. Tapi Rasulullah SAW diberikan keistimewaan oleh Allah untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit seperti itu dengan jawaban yang sangat ringkas. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, amantu billah semastaqim. Berimanlah engkau kepada Allah dan istiqomahlah engkau dalam imanmu. Dan jujurlah engkau dalam imanmu. Ini ada kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Bahjatun Nufus tadi, yaitu orang-orang yang kalau menurut Rasulullah SAW simple aja istiqomah, yaitu beriman kepada Allah dan kita jujur dalam iman kita itu. Bukan sebaliknya, kita beriman kepada Allah dan kita memanfaatkan pandangan orang terhadap derajat keimanan kita itu untuk menipu orang, untuk menjangkau, mendapatkan kemewahan-kemewahan dunia. Bahkan di dalam kitabnya itu Ibnu Athaillah mengatakan, inilah orang-orang yang tangannya selalu menjulur untuk menggapai dunia. Hatinya bukan kepada Allah. Dia tampil sebagai orang yang soleh cuma sekedar untuk mendapatkan pandangan masyarakat tentang kedudukannya sebagai orang soleh, sehingga dia dimuliakan oleh orang, sehingga dia diberikan berbagai hadiah-hadiah dan semua penghormatan yang selayaknya didapat oleh seorang wali, tapi dia melakukan itu hanya sekedar untuk mendapatkan dunia, hatinya tidak tertuju pada Allah. Orang-orang seperti inilah yang dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan pada hari akhirat nanti ada 3 golongan yang mengalami kerugian besar. Satu orang datang kepada Allah, kemudian Allah bertanya, apa bekalmu untuk kehidupanmu di akhirat? Dia katakan, aku adalah seorang yang kaya raya dan dermawan. Aku banyak membantu orang sana sini. Kemudian Allah mengatakan, bohong.
engkau melakukan itu supaya orang-orang memanggilmu sebagai orang yang dermawan. Engkau tidak melakukannya untuk mendapatkan keridhaanku. Allah lemparkan amalannya kepada orang itu, kemudian Allah masukkan dia dalam neraka. Orang yang kedua datang lagi, apa amalanmu? Orang yang kedua mengatakan, aku berjihad di jalanmu, membela agamamu, sehingga aku terbunuh syahid di dalam medan pertempuran. Allah mengatakan, bohong. Engkau tidak melakukan itu untuk mendapatkan keridhaanku. Engkau melakukan itu untuk supaya dipanggil sebagai seorang pahlawan yang gagah berani. Karena Allah melemparkan amalannya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga, ini dia nih. Ini ada kaitannya sama kitabnya Ibnu Athaillah tadi. Apa bekalmu untuk di akhirat? Maka orang ini mengatakan, aku selalu menyebarkan ajaran-ajaran agamamu supaya orang mengikuti jalanmu ini, katanya. Kemudian Allah mengatakan, bohong, engkau melakukan itu supaya engkau dimuliakan oleh orang-orang di dunia, supaya engkau dianggap orang yang alim, orang yang soleh. Maka Allah melemparkan amalannya itu, kemudian memasukkannya ke dalam neraka. Ini hati-hati. Inilah pentingnya Ibnu Athaillah dalam kitab tersebut, mengingatkan kita semua, jangan sampai kita termasuk kabura maqatan indallah. Allah sungguh tidak senang orang-orang yang mulutnya berkata apa, tapi hatinya, perbuatannya berkata yang lain. Ini bisa kita hati-hati, bisa termasuk ke dalam, bukan aja tidak istiqomah, tapi juga kalau kita terus-teruskan ini menjadi satu perilaku, satu kebiasaan, kita bisa menjadi termasuk golongan orang-orang munafik. Influencer sama buzzer zaman Rasulullah SAW juga udah ada kerjaan seperti ini. Ada orang-orang yang influencer dan buzzer dalam dimensi kebaikan. Artinya orang-orang yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, ini bagus nih. Ini ada hadisnya lagi. Siapa-siapa yang mengajak orang untuk berbuat baik, maka dia mendapat pahala ketika orang yang diajak berbuat baik itu melakukan kebaikan tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat kebaikan itu sendiri. Jadi kalau orang yang suka kasih tausiah, penceramah segala macam itu keren Ustadz. Karena dia ngajak orang untuk sedekah. Nanti kalau ada orang sedekah, dia dapat pahalanya juga, benar ya? Ini influencer dalam hal baik. Buzzer juga sama. Buzzer dalam hal baik, dalam hal kebaikan, yaitu mengajak orang, memudahkan orang, menggembirakan orang untuk berbuat kebaikan. Tapi ada juga buzzer dan influencer untuk berbuat jahat, berbuat maksiat. Nah, itu janganlah. Wah, sendiri aja buat maksiat udah pening gitu, bener gak? Terus terang dah, jujur-jujuran ngomong yuk. Coba aja lah kalau buat maksiat. Setiap kali kita buat maksiat, sebetulnya jiwa kita itu nangis. Bahkan setelah itu pun kita akan mendapat teguran-teguran oleh Allah berupa hal-hal yang tidak mengenakan kita. Tapi karena kita lalai, kita keenakan dalam melakukan maksiat-maksiat itu, sehingga kita tidak tergerak hati kita, tidak tersentuh hati kita, tidak menyadari bahwa apa-apa yang kita alami, ketidakenakan yang kita alami itu adalah sebenarnya teguran Allah kepada kita. Buat orang-orang yang udah level khawas, biasanya kalau ada sesuatu kejadian yang tidak mengenakan dia, atau yang tadinya biasanya lancar terus jadi nggak lancar, atau ada serempetan, atau apapun yang membuat dirinya nggak nyaman, itu dia langsung introspeksi diri. Apa maksiat yang telah aku buat, kok jadi kayak begini, biasanya nggak kayak begini. Gitu. Ini ada dua hal. Yang pertama kalau dalam ilmu tasawuf itu simple banget. Kalau kata-katanya itu masuk ke dalam hati kita, maka kita yakini kata-katanya keluar dari hatinya. Nah, tapi kalau kata-katanya sebaik apapun kata-katanya, tapi nggak masuk ke hati kita, cuman itu berarti kata-katanya cuma keluar dari mulutnya yang akan sampai ke telinga kita aja. Nah, ini untuk membedainnya kalau dalam ilmu tasawuf itu. Kadang-kadang ada bahkan tukang parkir, tukang apa yang ngomong sedikit aja tapi masuk ke hati kita, itu dia kata-katanya keluar dari hatinya dan sampai ke hati kita. Itu kalau kita mau bedain mana yang mana yang benar-benar dari hatinya atau enggak benar. Tapi kalau mengenai istiqomah, ini pemahaman istiqomah ini harus kita fahami. Amantu billah summastaqim. Berimanlah engkau kepada Allah dan jujurlah engkau pada imanmu. Istiqomah itu bukan berarti kita terus-terusan bisa mengikuti jalannya Allah tanpa kita melakukan kesalahan apapun. Bukan. Istiqomah itu adalah setiap kali kita keluar dari jalannya Allah, kita kembali lagi ke jalannya Allah. Setiap kali kita melakukan maksiat, kita taubat lagi. Nggak ada orang yang istiqomah itu bukan jalan istirahatul mustaqim, itu bukan jalan yang lurus gitu, bukan. Karena jalan kehidupan ini nggak lurus. Jalan kehidupan itu belok-belok, kalau lurus malah jatuh masuk jurang gitu. Benar.
Jadi yang maksud istiqomah ini adalah setiap kali kita melakukan kekeliruan, keluar dari jalannya Allah, maka setiap kali pula kita segera menyadari, kemudian kembali kepada jalan yang Allah tentukan itu. Ini yang namanya jujur dalam iman kita. Kalau kita nggak jujur dalam iman kita, ya jadi repot. Nanti kita akan terbawa pada situasi-situasi seperti yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Itu keluarnya manis, padahal kelakuan kita malah nggak karu-karuan. Kita kalau ada orang salah paling semangat nyari kesalahan orang, padahal kita sendiri melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Ngurusin amalan kita aja, tutup aib-aib kita aja, udah kita lakukan. Caranya kalau dalam Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, lakukan kebaikan, maka kita akan bercahaya. Cahaya ini akan menarik lalon-lalon untuk datang. Cahaya ini akan menghapuskan kegelapan. Kita nggak usah repot ngurusin kelakuan orang yang buat maksiat, tapi kita innal hasanat yuzahibna sayiat. Sungguh kebaikan itu akan menyelenyapkan keburukan. Semangat terus, Ben. Assalamualaikum.